Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Marzuki MPD yang kami hormati, Ibu Elvi Hendrani yang kami hormati, Ibu Betty Prastiani yang kami hormati, serta Bapak Bagus Dipyo yang kami hormati. Perkenankan kami dari SDN Purwantoro II, saya Eko Widodo, kemudian rekan saya Nani Indrawati, dan yang ketiga Ibu Rudita Anes Chandra akan menjelaskan hasil workshop tentang sekolah ramah anak. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi konvensi hak anak. Apa itu konvensi hak anak? Yaitu sebuah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan anak. Intinya kesepakatan itu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar anak-anak. Kemudian yang kedua, dalam prinsip-prinsip konvensi anak itu terdapat 4 prinsip. Yang pertama yaitu non-diskriminasi. Apa itu artinya? Artinya kita tidak boleh membeda-bedakan ya, atau istilahnya mengucilkan atau istilahnya saling menjatuhkan satu sama lain. Kemudian yang kedua yaitu kepentingan terbaik bagi anak. Jadi kita harus memperhatikan apa saja kepentingan-kepentingan yang terbaik untuk anak-anak. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu hidup, tumbuh, dan berkembang. Ya, dalam konvensi hak anak tersebut kita harus memperhatikan hidup, tumbuh, dan berkembang anak tersebut dengan baik. Jangan sampai kita tidak memperhatikan hal yang terpenting itu. Kemudian yang terakhir adalah penghargaan terhadap pendapat anak. Apapun yang dilakukan oleh anak, kita wajib menghargai. Jangan sampai kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik, jangan sampai kita meremehkan pendapat anak-anak kita. Merujuk pada penjelasan tentang konvensi hak anak, di Indonesia sudah ada sekolah ramah anak. Konsep sekolah ramah anak didefinisikan sebagai program untuk mewujudkan kondisi aman, bersih, sehat, peduli, dan berbudaya lingkungan hidup yang mampu menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya selama anak berada di satuan pendidikan, serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, dan pengawasan. Sekolah ramah anak bukanlah membangun sekolah baru, namun mengkondisikan sebuah sekolah menjadi nyaman bagi anak, serta memastikan sekolah memenuhi hak anak dan melindunginya. Karena sekolah menjadi rumah kedua bagi anak setelah rumahnya sendiri. Pembentukan dan pengembangan sekolah ramah anak didasarkan pada beberapa prinsip, antara lain non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, penghormatan terhadap pandangan anak, dan pengelolaan yang baik. Adapun penerapan sekolah ramah anak dilaksanakan dengan merujuk pada 6 komponen yang sangat penting, yaitu yang pertama, adanya komitmen tertulis yang dapat dianggap sebagai kebijakan tentang sekolah ramah anak. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran yang ramah anak. Yang ketiga, pendidik dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak. Yang keempat, sarana dan prasarana yang ramah anak. Yang kelima, partisipasi anak. Dan yang terakhir yaitu partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni. Selanjutnya adalah disiplin di sekolah ramah anak. Disiplin
Disiplin yang harus diterapkan di sekolah ramah anak adalah disiplin positif. Disiplin positif memiliki rumus: disiplin harus, tegas harus, marah boleh, korban ditolong. Logika dari pendisiplinan di sekolah ramah anak adalah jika seseorang melakukan kejahatan, maka konsekuensinya adalah dihukum, dan biasanya ini dilakukan oleh aparat. Sedangkan untuk di sekolah ramah anak, jika siswa melakukan kesalahan, maka konsekuensi yang tepat adalah diluruskan atau disadarkan oleh pendidik. Adapun prinsip disiplin positif di sekolah ramah anak meliputi beberapa hal, di antaranya harus bersifat partisipatoris atau dialogis, kemudian harus menghargai anak dan memperhatikan kesetaraan dan inklusif, kemudian harus fokus pada kekuatan dan tindakan positif anak. Disiplin positif juga harus bersifat connection atau empati dan komunikasi. Dan yang terakhir, disiplin positif harus memandang kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar bagi siswa. Demikian penjelasan kami bertiga dari SDN Purwantoro II. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.